Halo semua, kita akan simpulkan pelajaran kita di mana kali ini pelajaran kita membahas mengenai betapa pentingnya berkumpul bersama. Kita mulai dari firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu adalah cara untuk kita dikembalikan ke Eden. Tidak bisa firman Tuhan itu disesuaikan sesuai dengan keinginan saya. Dan God adalah God yang not respecter of person, di mana Dia tidak pandang bulu, di mana kalau kita tidak pantulkan karakter Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengenal kita. Jadi dalam kita setiap mengambil keputusan, kita perlu tanya kepada diri kita, apakah ini berdasarkan keinginan daging atau ini sesuai dengan frontal lobe. Di mana untuk kita bisa membedakan ini, kita perlu melihat tanda-tanda akan akhir zaman. Di mana kalau kita tidak melihat tanda, kita tidak akan merasa sudah dekat, sehingga yang kita akan gunakan sebagai tolak ukur adalah lower nature. Tapi dengan kita setiap kali melihat tanda, di mana itu membuat kita untuk tambah fokus, kehidupan kita tambah menyangkal diri. Jadi dari pelajaran ini yang dikejar adalah persatuan dengan Kristus, di mana persatuan dengan Kristus itu ditunjukkan dengan bersatu dengan yang lainnya juga. Ayat pembukaan dimulai daripada Keluaran 2 ayat 2 11-15, di mana ini bercerita tentang Musa, di mana ketika Musa melihat orang Mesir berkelahi dengan orang Ibrani, maka Musa membunuh orang Mesir. Dan ketika Musa membunuh orang Mesir, di hari kedua ada 2 orang Ibrani yang bercakap-cakap dan mengetahui apa yang Musa lakukan terhadap orang Mesir. Dan setelah mengetahui akan hal itu, Musa menjadi takut jangan sampai berita ini sampai kepada Firaun. Artinya, Musa sudah mengetahui bahwa Tuhan telah memilih dia untuk membebaskan Israel dari Mesir. Tetapi dengan pengetahuan itu, dia bilang bahwa dia perlu bela Israel dari orang Mesir dengan cara usahanya pribadi. Apa hasilnya? 40 tahun lagi dia perlu belajar. Jadi, bukan dengan membunuh orang Mesir, maka dia akan menyelamatkan Israel. Tapi dengan rela dibunuhlah, Musa bisa menyelamatkan Israel. Jadi, apa pelajaran yang dipetik dari pengalaman Musa? Bahwa orang tidak bisa dilakukan, bahwa orang tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa orang dipaksa untuk tidak menerima 7 kutuk, karena itu semua adalah pilihan masing-masing. Tetapi bagi orang yang mau selamat, ini adalah suatu hal yang penting. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai tanda yang Tuhan telah berikan. Di Wahyu 13 ayat 1, ada binatang yang keluar dari laut. Laut itu sesuai dengan Wahyu 17 ayat 15 artinya tempat yang banyak orang. Dan binatang itu artinya adalah kerajaan. Artinya ada kerajaan yang keluar dari tempat yang banyak orang, atau ada kerajaan yang bangkit dari tempat yang banyak orang, di mana dahulu tempat yang banyak orang adalah Eropa. Artinya kerajaan ini berasal dari Eropa. Di mana di Wahyu 13 ayat 3, binatang atau kerajaan ini mengalami luka parah. Apa itu luka parahnya? Nah, untuk mengetahui luka parah, kita ke Wahyu 17 ayat 1-3, di mana di sini ada pelacur yang melakukan pelacuran diri terhadap raja-raja dunia. Jadi berdasarkan Wahyu 17 ini, percabulan itu atau pelacuran itu adalah di saat gereja atau wanita mendikte menggunakan kuasa sipil. Dan kalau kita kembali ke Wahyu 13 ayat 7, di situ kita mendapati bahwa binatang atau kerajaan di Wahyu 13 ini sedang memerangi akan orang-orang kudus. Artinya, hal ini tidak menjelaskan mengenai luka parah, tapi hanya menjelaskan dia punya hubungan. Jadi, kerajaan ini ketika dia menganiaya umat Tuhan, kesimpulannya apa? Dia menggunakan kuasa dari raja dunia, di mana siapa saja yang tidak menerima akan doktrin daripada kerajaan ini akan menerima aniaya berdasarkan kuasa sipil. Di Wahyu 13 ayat 2, kerajaan ini diberi kuasa oleh dragon, di mana dragon memberikan kuasanya melalui sipil.
Di Wahyu 13 ayat 3 dibilang binatang ini mengalami luka parah. Nah, kalau dia mengalami luka parah artinya sebelumnya tidak luka parah. Dan kita tahu dia bercabul, dia mendapat kuasa untuk aniaya umat Tuhan. Artinya ketika dia luka parah, dia kehilangan akan kuasa sipilnya sehingga tidak bisa menganiaya umat Tuhan lagi. Nah, kalau kita lihat dia punya sejarah di mana ini terjadi di tahun 1798 ketika Prancis menangkap Paus, atau di mana Prancis ini dipimpin oleh Napoleon Bonaparte dan yang menangkap Paus adalah Jenderal Berthier. Artinya di Wahyu 13 ayat 3, luka parah yang dialami ini akan sembuh. Artinya kalau luka parahnya sembuh adalah kita akan melihat kembali kuasa ini untuk menganiaya umat Tuhan. Di mana dahulu kuasa pertama yang beri dukungan adalah Prancis. Namun di 1798 yang menyingkirkannya juga adalah Prancis. Dan saat kita lihat luka parahnya sudah mulai sembuh, apa yang sebenarnya kita melihat? Artinya sudah ada yang siap dianiaya daripada berdosa. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan tutup pintu ini sesuai dengan kemenangan akhir menunjukkan bahwa pekerjaan Yesus sudah mau selesai selama-lamanya. Dan setan berusaha untuk kita tidak melihat Kristus. Dan kalau setan berhasil menghalang-halangi ini, kita akan di-overcome atau ditaklukkan. Nah, penting sekali hal ini untuk direnungkan. Kalau kita tidak tahu ini, kita nggak bisa lihat betapa waktunya sudah tinggal sedikit. Di mana kita diingatkan bahwa kalau tidak ada real ID yang sebentar lagi akan muncul, kita tidak bisa terbang, tidak bisa zoom sama-sama, tidak bisa ada internet, dan kadang orang takut dengan pekabaran. Tapi ketika esok hari melihat tidak ada yang terjadi, rasa takutnya hilang. Nah, di 5 Testimoni 214 kita tahu bahwa untuk dimeteraikan tidak boleh ada cacat noda satu pun. Dan kadang waktu kita belajar kita mengerti, tapi apa yang kita mengerti ini kita tidak bisa melihat dalam penerapannya dalam kehidupan. Jadi di saat dalam kehidupan kita, puji Tuhan kalau ada orang yang mengingatkan. Nah, berbicara mengenai karakter itu dibentuk berdasarkan pilihan. Dan hasil karakter yang diinginkan itu didikte oleh pilihan kita. Kalau kita mau memiliki karakter Kristus, kenapa mau pilih yang Kristus tidak perintahkan? Dan kalau tidak mau memiliki tanda binatang, kenapa mau melakukan sesuatu yang Tuhan katakan jangan? Jadi, jangan pikir bahwa pengharapan dan keinginan mau masuk surga adalah alasan kenapa masuk surga. Hanya karena mau dan ingin saja, bukan itu sebabnya kita selamat. Jadi kita perlu berhati-hati menggunakan pilihan. Apakah itu pakai perasaan atau tidak? Dan pilihan saya itu yang mendikte apakah saya masuk surga atau tidak. Nah, di saat kita semua lahir, tidak ada yang memiliki karakter. Mengapa? Karena karakter itu adalah suatu hal yang dibentuk. Tetapi semua yang sudah hidup sudah membentuk karakter berdosa sesuai Roma 3 ayat 23. Jadi berdasarkan itu saja, semua kecenderungan kita adalah yang salah, dan semua yang akan kita lakukan adalah salah. Seperti membuat kesalahan itu adalah seperti kita melakukan kedip mata, di mana jalur untuk membuat salah seperti jalur yang sudah diaspal. Semua sudah biasa berdosa dan ini adalah normalnya. Sehingga kalau kita tidak mau kembali mengulang hal-hal seperti ini, harus direnungkan, direncanakan. Di saat di persimpangan jalan mau mengambil keputusan, perlu merenungkan. Nah, berbicara mengenai puasa, di mana kita punya keputusan itu mudah ketika kita mengerti, walaupun tubuh kita menderita. Tapi kalau kita kurang mengerti, lalu tubuh kita menderita, kita punya keputusan akan dipengaruhi untuk yang salah. Karena kita kurang mengerti. Jadi betapa pentingnya kita untuk mengerti firman Tuhan sehingga di saat kondisi tubuh baik maupun kenyang maupun sedang lapar atau puasa tidak terpengaruh. Nah, untuk karakter bisa dibentuk berdasarkan pilihan. Kalau saya mau karakternya yang baik, saya harus tahu apa yang baik atau benar itu dulu. Dan saya perlu tahu kenapa itu benar. Lalu
Pilihan saya akan selalu pilih yang benar sekalipun langit runtuh. Jadi, tahapnya yang pertama adalah saya perlu tahu kebenaran. Dan yang kedua, yakin itu benar. Dan yang ketiga, maka itulah caranya untuk kita dimeteraikan. Dan saya akan buat itu sekalipun langit runtuh. Nah, kita kembali lagi ke tanda di mana ketika kerajaan yang luka parahnya mau sembuh ini akan menggunakan atau mendikte dengan kuasa sivil untuk menganiaya umat Tuhan yang tidak mau menerima doktrin gerejanya. Nah, kuasa sipil itu nomor satu, undang-undang negara. Jadi di saat umat Tuhan sedang dikepung dengan peraturan seluruh dunia, Holy City sedang dikepung oleh Titus. Atau sama seperti sejarah yang terulang kembali di Matius 24 ayat 15. Di tahun 66 AD, kota dikepung oleh Sestius dan 70 AD dibakar oleh Titus. Jadi, hasil percabulan dari gereja dengan kuasa dunia adalah murid-muridnya dan termasuk Kristus juga dianiaya. Ini terjadi seperti apa yang terjadi di zaman kita sekarang, di mana sejak peristiwa pandemik yang terjadi ini, banyak terjadi pengepungan dan pembatasan, mulai terjadi pembatasan dalam akses yang dahulu tidak pernah terjadi. Jadi ini merupakan tanda bahwa abomination sedang berdiri di tempat kudus, mulai membatasi umat Tuhan, dan sebentar lagi umat Tuhan sedang mau dibakar atau dianiaya. Jadi penting untuk lihat tanda akhir zaman, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan persiapan. Nah, apa pekerjaan persiapan yang kita perlu lakukan? Di Zefanya 2 ayat 1-3 dikatakan, berkumpullah, berkumpul. Di ayat 2 dikatakan, sebelum undang-undang dijalankan. Sebelum murka Tuhan, sebelum 7 laknat. Artinya, untuk berkumpul itu adalah salah satu pekerjaan persiapan, di mana dikrinya di ayat 2. Dan Ibrani 10 ayat 25 dibilang, jangan kamu forsake, jangan kamu melalaikan. Melalaikan itu artinya kamu tahu tapi kamu tidak buat atau tidak melakukan. Jangan kamu melalaikan berkumpul bersama, apalagi kalau kamu sudah mau melihat, sudah mau tutup pintu. Jadi melalui ini apakah kita tahu apa yang perlu kita lakukan dalam pekerjaan persiapan kita? Di ayat 26 dikatakan, kalau kita berpilih berdosa, kalau kita sin willfully setelah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada korban lagi. Ini sama seperti yang ditulis di Ibrani 6 ayat 4-6, di mana yang sudah diterangi dengan terang kebenaran dan mencicipi akan pemberian surga, namun dia jatuh atau menyalibkan Yesus lebih dari satu kali, mustahil untuk kembali. Artinya di Ibrani 10 ayat 25-26 sama dengan Ibrani 6 ayat 4 dan sampai 6, di mana cara Tuhan ini untuk ingatkan kita untuk berkumpul, tujuannya untuk apa? Di Kisah 2 ayat 1-2, untuk seperti hari Pentekost, di mana semua berkumpul, semua sudah fit, sudah cocok. Artinya sebelum Pentekost yang berkumpul ini belum fit. Artinya cara fitnya adalah kita berkumpul bersama sampai kita fit. Caranya Tuhan bukanlah kita masing-masing bereskan, tapi saat kita datang bersama, di saat itulah kita bereskannya. Di Yohanes 17 dikatakan, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar murid-murid menjadi satu sebagaimana Kristus dengan Bapa adalah satu. Dan karena Bapa telah memberikan firman kepada anak dan anak telah menyampaikan firman kepada murid-murid dan murid-murid percaya, Tuhan Yesus mengembuskan firman, di mana firman itu di Yohanes 22:2 ketika mengembuskan roh firman, inilah yang membuat mereka fit di hari Pentekost. Kalau Tuhan sudah berikan berkat yang disediakan dan kalau tidak memanfaatkannya, kita tidak akan benefit. Nah, kita tahu kalau di perjamuan kudus, kenapa buat cuci kaki? Itu untuk menunjukkan apakah saya tidak mau lakukan itu, merendahkan hati itu dengan orang lain. Jadi dengan kita berkumpul seperti itu, tidak bisa menyembunyikan akan hal-hal itu.
Oleh sebab itu Tuhan bilang kamu datang supaya kamu bereskan. Nah, kita kembali melihat akan tanda-tanda apa yang terjadi di akhir zaman, di mana Australia sedang menyerang sekolah Kristen yang mendiskriminasi terhadap LGBTQ, di mana kita tahu Australia menjadi negara yang paling setuju terhadap gay di dunia ini, di mana orang tua itu dilarang untuk memberikan kejelasan akan kelamin daripada anaknya. Di sekolah milik negara, guru dan politisi mendukung bagaimana anak itu mengeksplor atau menyelidiki akan dia punya gender tanpa seizin orang tuanya. Bagaimana dengan sekolah-sekolah gereja? Sekolah gereja memiliki tekanan bahwa sekolah itu harus hire atau menyewa atau ambil guru yang setuju dengan LGBTQ. Dan di sini ada beberapa pernyataan dari denominasi-denominasi dan kita bisa melihat hasil pilihan mereka. Di denominasi Presbyterian, di mana dia komentar bahwa kalau pemimpinnya itu homo, nggak bisa menjadi contoh yang baik. Ini sama seperti orang yang belum menikah dan memiliki hubungan seksual. Artinya Presbyterian ini memakai prinsip Alkitab. Bagaimana dengan Katolik? Bahwa mereka mau menjalankan prinsip agama mereka di sekolah mereka. Artinya mereka berpegang kepada prinsip mereka punya agama. Agama Islam, di mana agama itu ditentukan oleh agama dan bukan sekolah. Artinya mereka memegang prinsip. Bagaimana dengan Jewish? Di mana Jewish bilang bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa didikte oleh sekolah. Tetapi prinsip-prinsip daripada Judaisme atau Jewish itulah yang penting. Artinya mereka tetap mempertahankan mereka punya prinsip. Dan sangat disayangkan daripada denominasi Seventh Adventist menunjukkan dari mereka punya pernyataan bahwa mereka akan menyesuaikan dengan yang pemerintah buat. Artinya kalau pemerintah bilang boleh, mereka bolehkan. Kalau pemerintah bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Di mana pernyataan dari denominasi Seventh Adventist ini kabur, di mana pernyataan mereka yang kabur ini sudah kita bisa lihat bagaimana mereka merespons dengan suntikan yang terjadi di periode pandemik ini, di mana mereka dari pernyataannya tidak memiliki tulang belakang. Mengapa? Karena tidak seperti melarang dan memberikan kebebasan, dan nampaknya seperti menyetujui namun tidak menyetujui. Sehingga dalam hal-hal mengenai LGBTQ pun mereka punya pernyataan sangatlah tidak memberikan keputusan yang jelas. Kita lihat juga salah satu tandanya di Irlandia, di mana barang siapa yang membagikan konten-konten di HP mereka atau komputer mereka yang sudah dibuktikan fact check bahwa itu bohong, itu dianggap melanggar hukum. Artinya kita bisa melihat kebebasan berbicara sedang dikepung. Dan sementara kita melihat kota Kudus sedang dikepung, jangan melalaikan perkumpulan. Pilihan di tangan masing-masing. Paling kurang kebenaran sudah disampaikan. Tuhan mau berikan pengertian betapa pentingnya gather together. Inilah summary daripada pelajaran kita. Biarlah melalui ini kita bisa melihat betapa pentingnya dan melakukan apa yang benar.